Wanita cantik ini adalah Xiao Riai atau biasa dipanggil Lie. Ia merupakan seorang kurator yang kaya raya dari sebuah galeri seni. Saat ini, Lie sedang berusaha keras dalam menghasilkan sebuah lukisan yang epik agar bisa memenuhi harapan sang ibu yang sangat-sangat berharap supaya dirinya bisa mengadakan pameran atas karya-karya lukisan yang masterpiece. Namun baru saja melukis sebentar, Lie sudah merasa frustasi hingga akhirnya mencoret-coret sketsa lukisannya sendiri. Ya, sejak kehilangan cinta pertamanya, Lie seakan lupa caranya melukis. Dan untuk menghilangkan kesumpakannya itu, Lie segera berjalan-jalan mencari udara segar di sekitar taman. Di tengah perjalanannya itu, Lie nggak sengaja melihat sebuah lukisan keren yang dijual oleh seorang pelukis jalanan yang bernama Julwo. Lie kemudian terkagum-kagum dengan lukisan seorang wanita tak berwajah itu. Lalu dengan spontan, Lie pun memborong semua lukisan Julwo dengan bayaran yang sangat tinggi. Mengingat ini adalah kali pertama karyanya diapresiasi dengan sangat baik, Julwo langsung tersenyum senang. Karena biasanya lukisannya itu akan dibeli dengan harga teman, alias dengan harga semurah-murahnya. Meski Julwo hanyalah pelukis jalanan, tetapi dia nggak pernah melewatkan satu hari pun tanpa melukis. Julwo yakin kelak dirinya pasti akan mengadakan pameran lukisannya sendiri di sebuah galeri seni. Dan biasanya pas lagi ngelukis, Julwo akan ditemani dengan kekasihnya yang bernama Du Aidu. Beberapa hari kemudian, Lie nggak sengaja melihat nama IG Julwo di belakang lukisan. Dengan cepat, Lie pun ngepoin IG tuh cowok. Rupanya Julwo baru saja ditendang dari kosnya, dan untuk itulah ia memberitahu ke seluruh dunia bahwa dirinya ingin menjual bakat melukisnya seharga 100 juta won atau sekitar 1 miliar rupiah. Di tengah kekepoannya itu, ibunya tiba-tiba muncul. Ia kemudian mengomeli Lie yang tak kunjung membuahkan satu pun lukisan. Namun saat gak sengaja melihat lukisan Julwo, sang ibu pun langsung menghujani Lie dengan pujian. Ia mengira lukisan itu adalah buah karya dari tangan Lie. Di sisi lain, Julwo pun terlihat sedang asik nongkrong bersama teman-temannya. Ia ingin sejenak melupakan nasib hidupnya yang sama sekali gak mujur itu, sambil bercanda bersama teman-temannya yang kocak. Kalau boleh berharap, Julwo ingin semesta mengirimkan uang kaget sebesar 100 juta won kepada dirinya. Karena sebenarnya Julwo udah capek terus-terusan hidup miskin kayak gini. Malamnya, Julwo pun terpaksa tidur di dalam sebuah kardus yang ia bayangkan seperti sebuah villa mewah. Tapi karena menggigil kedinginan, Julwo dengan cepat menghubungi Du Aidu untuk numpang tidur di rumah kekasihnya itu. Namun apa daya saat Julwo menelponnya, Du Aidu sama sekali tidak mengangkatnya. Dan esok harinya sewaktu Lie kembali ke taman, ia seketika kaget bukan main pas ngeliat Julwo dengan santuinya pergi meninggalkan lukisannya begitu saja. Lie lantas buru-buru menjaga tuh lukisan. Ketika ada yang mau beli, Lie spontan memasang harga yang sangat-sangat tinggi hingga membuat si pembeli kabur gak jadi membelinya. Dan pada akhirnya Lie lah yang kembali memborong semua lukisan Julwo. Dalam perjalanan pulang, Lie curhat ke sopir pribadinya yang sudah ia anggap seperti pamannya sendiri yang bernama Jung Kyun. Di situ Lie cerita tentang keinginannya yang ingin membeli bakat Julwo. Ia ingin menjadikan Julwo sebagai ghost painter atau pelukis bayangan, di mana Lie akan mengatasnamakan lukisan Julwo dengan namanya sendiri. Baginya itulah cara terbaik untuk memenuhi ekspektasi ibunya yang menginginkan dirinya mengadakan pameran lukisan sendirinya. Di tengah curhatannya itu, Lie tiba-tiba teringat dengan cinta pertamanya yang bernama Sunwoo yang telah menghilang karena keegoisan ibunya. Waktu itu, saat masih remaja, Lie bertemu dengan Sunwoo di rumah sakit saat mereka sama-sama lagi menunggu donor jantung. Jadi, Lie ini mengidap sindrom Eisenmenger, yaitu komplikasi panjang yang tidak bisa sembuh dari penyakit jantung bawaan. Sambil menunggu giliran mereka tiba, Lie dan Sunwoo pun jadi sering melipir pergi berduaan.
4. 하나, 둘, 셋. 야, 잠깐만. Bahkan saking sehatinya, sakit jantung mereka pun kambuh di waktu yang bersamaan. Dan demi menyelamatkan putri sematawayangnya, Ibu Lie dengan kekuasaannya meminta dokter untuk memberikan donor jantung jatahnya Sunwoo kepada Lie untuk putri kesayangannya itu. Di suatu malam, Lie diam-diam mendatangi tempat nongkrong Chulwoo, di mana tuh cowok sedang mabuk berat hingga nggak menyadari bahwa kekasihnya telah berselingkuh dengan sahabatnya sendiri. Bahkan ketika beranjak pulang, Chulwoo terus berjalan sempoyongan sampai akhirnya jatuh gak sadarkan diri. Ketika sadar, Chulwoo kaget bukan kepalang saat melihat Lie ada di depan matanya. Ternyata Lie membawanya ke sebuah villa pribadinya. Dan tanpa banyak basa-basi, Lie pun menawarkan tentang keinginannya yang ingin mengadopsi 20 lukisan Chulwoo dengan harga 200 juta won atau setara dengan 2,3 miliar rupiah. Awalnya Chulwoo menolaknya dengan sangat keras. Ia nggak ingin karyanya diakui oleh orang lain. Namun saat Lie memberitahu kalau Du Aidu telah menduakannya dengan sahabatnya sendiri, mau gak mau Chulwoo pun menerima tawaran itu. Dengan uang itu, Chulwoo berencana akan membuat Du Aidu menyesal karena selalu saja menyelingkuhi dirinya di saat dia lagi kesusahan. Lagi pula tak ada yang peduli meski dirinya hilang ditelan kegelapan. Setelah Chulwoo menyetujui penawarannya, Lie buru-buru menelpon ibunya. Dengan sangat yakin, Lie bilang kalau dirinya telah siap mengadakan pameran lukisannya sendiri. Keesokan harinya, Jungkyun membangunkan Chulwoo dan mengajaknya sarapan bersama. Tapi saat Lie melarangnya merokok, Chulwoo langsung gak mood makan dan memilih kembali tidur. Lebih tepatnya, pura-pura tidur. Karena setelah memastikan tidak ada siapa-siapa, Chulwoo langsung mencoba kabur dari villa. Sayangnya aksinya itu dipergoki oleh Jungkyun. Chulwoo yang gagal kabur itu mau gak mau harus melukis di sebuah kanvas yang sangat besar. Dan dalam sekejap Chulwoo pun berhasil merampungkan sebuah lukisan yang membuat Lie langsung tersenyum senang. Namun senyumnya itu mendadak berubah menjadi sangat-sangat jutek saat Chulwoo mulai kepo dengan kehidupan pribadinya. Hal itu tentu saja membuat Chulwoo semakin frustasi. Baru kali ini ia bertemu orang yang sangat-sangat menyebalkan. Mulai saat itu Chulwoo bersumpah gak akan pernah lagi mau ngobrol sama Lie. Baginya Lie adalah ratu es yang dinginnya melebihi es di kutub utara. Gak mau ambil pusing dengan omongan Chulwoo, Lie pun membuka diarinya. Ia tiba-tiba tertegun dengan pertanyaan yang pernah ia tulis, di mana seorang jenius gak akan pernah mengalahkan seorang pekerja keras. Tapi melihat kenyataan yang ada, mau sekeras apapun Lie melukis, nyatanya ia tetap saja gak bisa ngelukis. Beda halnya dengan Chulwoo yang sepertinya memang dilahirkan untuk menjadi seorang pelukis hebat. Besoknya Chulwoo benar-benar membuktikan omongannya. Selain mogok gak mau ngomong, ia juga mogok gak mau makan. Lie yang mengetahuinya pun langsung marah besar. Lie gak mau Chulwoo sampai jatuh sakit hanya karena gak mau makan. Di tengah kemarahannya itu, tubuh Lie tiba-tiba saja tumbang penuh kesakitan. Dengan sigap Chulwoo pun langsung menggendong Lie. 정신 좀 차려. 숟가락 줘야. 어딜 타? 여길 다시 올라가고요? Dan atas kejadian itu, Chulwoo akhirnya mau menyentuh makanannya. Setelah beres makan, Chulwoo pun segera mengendap masuk ke kamar Lie. Dan betapa kagetnya Chulwoo saat menemukan obat Lie yang ternyata diperuntukkan untuk orang yang mengidap penyakit gagal jantung. Chulwoo pun tertegun untuk beberapa saat. Pandangannya kemudian teralihkan ke diari milik Lie. Di dalam diari itu, Lie memuji Chulwoo yang sangat berbakat dalam melukis. Lalu di halaman selanjutnya, Chulwoo menemukan foto kenang-kenangan Lie bersama Sunwoo. Melihat foto itu, Chulwoo pun shock berat karena yang ada di dalam foto itu adalah dirinya.
Rupanya Chulwu bisa terselamatkan berkat donor jantung dari ayahnya yang meninggal karena kecelakaan mobil. Dan sejak saat itulah nama Sunwoo pun berganti menjadi Chulwu. Sementara di rumah sakit, dokter dengan berat hati memberitahu ibunya Lie bahwa sisa hidup Lie di dunia ini tinggal sebentar lagi. Lie sudah nggak bisa menjalani operasi untuk ketiga kalinya, mengingat di operasi yang kedua saja Lie nyaris meninggal. Sang ibu yang mendengar kabar itu hanya bisa pasrah. Di hari berikutnya setelah Lie kembali ke villa, Chulwu pun langsung ikut nimbrung makan bersama Lie dan juga paman Junkyun di meja makan. Gak ada angin, gak ada hujan, Chulwu tiba-tiba saja memuji kecantikan Lie yang terlihat begitu alami. Tentu saja hal itu berhasil membuat Lie salah tingkah. Lalu Chulwu berjanji bahwa dirinya akan menyelesaikan lukisannya itu dengan sebaik mungkin tanpa ngedumel lagi. Lie kemudian memberikan namanya pada lukisan-lukisan itu. Lie menuliskan namanya dengan sebutan cinta. Dan sejak saat itu hubungan Lie dan Chulwu pun mulai membaik. Bahkan Lie sama sekali gak keberatan untuk menemani Chulwu yang sedang asik menyelesaikan lukisannya. Dan secara terang-terangan Lie pun memuji lukisan Chulwu yang menurutnya sangat indah. Lie punya firasat kelak Chulwu pasti bisa menjadi pelukis yang hebat yang bisa dikenal di seluruh dunia. Karena bagi Lie lukisan sebagus itu gak seharusnya disia-siakan dan gak seharusnya hanya berakhir di taman doang. Dan yang paling penting dari itu semua, Lie ingin Chulwu menjaga kesehatannya. Di tengah obrolan yang serius itu, ibu Lie tiba-tiba datang ke villa. Dan Lie pun lalu buru-buru mengenalkan Chulwu dengan ibunya itu sebagai asisten pelukisnya. Dan untuk meyakinkan sang ibu, Lie lantas pura-pura sedang melukis dengan sangat serius sambil ditemani dengan Chulwu dan juga Junkyun. Namun siapa sangka setelah ibunya pergi, Lie malah bablas menuntaskan lukisannya hingga selesai. Lie berhasil melukis kembali. Setelah itu Chulwu mengajak Lie berbicara secara empat mata. Dengan segenap hatinya, Chulwu mengungkapkan perasaannya yang telah jatuh cinta dengan Lie. Rupanya Lie pun memiliki perasaan yang sama dengan Jungwoo. Dan dalam sekejap mereka pun resmi menjadi pasangan kekasih. Di sisi lain, Do Aidu terlihat sedang menemui selingkuhannya yang bernama Ju Hyuk untuk menanyakan keberadaan Chulwu yang tiba-tiba saja hilang tanpa kabar. Do Aidu menduga kalau Chulwu telah mengetahui perselingkuhan mereka berdua. Namun dengan cepat Ju Hyuk membantahnya. Ia mengatakan bahwa dirinya sama sekali gak ada perasaan dengan Do Aidu. Lagi pula Ju Hyuk gak sudi berpacaran dengan Do Aidu yang meninggalkan Chulwu di saat Chulwu sedang berada di titik terendahnya dalam hidup Chulwu. Ju Hyuk meminta Do Aidu tobat dari kebiasaannya yang suka selingkuh. Dan saat itu juga Do Aidu pun menyesal telah mengkhianati Chulwu. Do Aidu menyesali semua perbuatannya yang terus saja berulang kali mengkhianati Chulwu. Dan sekarang ini Do Aidu sangat merindukan hari-harinya bersama Chulwu. Gak mau tinggal diam, Do Aidu bergegas melaporkan hilangnya Chulwu ke kantor polisi agar laporannya segera diproses. Do Aidu mengaku kalau Chulwu adalah anak sebantang kara yang tidak memiliki siapa-siapa selain dirinya. Sementara di villa saat Lie ingin menemui Chulwu, ia gak sengaja mendengar Chulwu yang ternyata masih berat melepaskan lukisannya diakui orang lain. Ia berharap suatu saat nanti bisa memperlihatkan lukisannya atas namanya sendiri kepada dunia. Merasa perbuatannya salah, Lie akhirnya berterus terang kepada ibunya bahwa dirinya hanya berhasil menyelesaikan satu lukisan. Semua lukisan yang dipamerkan di galeri seni nanti adalah milik Chulwu. Setelah mengetahui semua kebenaran itu, bukannya marah, si ibu malah menyuruh Lie untuk terus melanjutkan rencananya. Asalkan tidak ada orang yang tahu, semua pasti akan berjalan aman.
Ibunya berpikir seperti itu karena dia ingin meski Lie nantinya telah tiada, nama Lie setidaknya akan tetap abadi, terkenang sepanjang masa. Ibunya itu lalu menemui Chulwu. Ia meminta cowok itu untuk menutup mulutnya, dan dengan senang hati Chulwu akan melakukannya. Di situ Chulwu memberitahu ke ibu Lie bahwa dia adalah Sunwu. Gak ingin Lie mengetahuinya, ibu Lie pun langsung menyuruh Chulwu untuk menyimpan kabar itu sampai selesainya pameran lukisan Lie. Di hari berikutnya, Lie pun menyerahkan HP Chulwu yang selama ini ia sita. Sebelum pergi kencan, Chulwu menyalakan kembali HP-nya dan meninggalkannya di villa agar kencannya berjalan lancar. Dan bersamaan dengan itu, Du Aidu akhirnya mendapat kabar tentang keberadaan Chulwu. Dia dan para petugas polisi pun langsung pergi ke villa Lie. Ketika Chulwu dan Lie pulang, mereka kaget saat melihat ada petugas polisi yang sudah menunggunya di villa. Begitu tahu itu adalah ulahnya Du Aidu, Chulwu meminta Du Aidu untuk berhenti menemuinya. Karena sejak Du Aidu kembali berselingkuh dan sejak itulah hubungan mereka berakhir. Gak terima diputusin gitu aja, Du Aidu langsung menemui ibu Lie. Dia mengancam akan memberitahu semua orang kalau Chulwu lah yang melukis semua lukisan itu. Tapi ibu Lie sama sekali gak takut dengan ancaman tersebut karena dia sudah menyiapkan rencana besar untuk menyingkirkan Chulwu dari hidup Lie. Dan hari pameran lukisan pun tiba. Sebelum berangkat ke galeri seni, Lie memperingati Chulwu agar tidak datang terlambat. Namun saat dalam perjalanan ke galeri seni, setelah memberikan Chulwu buku tabungan yang berisi 200 juta won, Jung Kyung tiba-tiba saja menurunkan Chulwu di depan kosannya dulu. Jung Kyun memperingati Chulwu untuk menjauhi Lie, karena gak seharusnya Chulwu mencintai anak dari seorang yang hampir saja merenggut hidupnya. Chulwu lalu pergi ke makam ayahnya. Di sana Chulwu mencurahkan semua isi hatinya yang sangat kecewa dan sakit hati dengan keluarga Lie. Seharusnya Chulwu membalas semua perbuatan mereka. Tapi Chulwu gak bisa karena rasa cintanya kepada Lie jauh lebih besar daripada rasa sakit hatinya saat ini. Sementara itu di galeri seni, Lie terlihat sangat cemas saat mendapati Chulwu gak kunjung menampakkan dirinya. Pas tiba gilirannya memberikan sambutan di depan awak media, Lie tiba-tiba saja memberikan pernyataan yang sangat mengejutkan. Dengan sangat lantang, Lie mengakui kalau semua lukisan yang saat ini terpajang di galeri seni adalah buah karya dari tangan hebat seorang pelukis jalanan yang bernama Chulwu. Melihat Chulwu tak juga muncul, Lie seketika itu juga langsung jatuh pingsan. Di sisi lain, dengan perasaan yang sangat galau, Chulwu pergi ke tempat tongkrongannya dulu. Dan gak lama dari itu, Du Aidu datang untuk membujuk Chulwu agar mau balikan bersamanya lagi. Chulwu yang udah muak itu tentu saja menolaknya mentah-mentah. Dan beberapa hari berlalu, Chulwu mendapat kabar dari temannya kalau saat ini nama Chulwu sedang menjadi trending topik di mana-mana. Mendengar itu, Chulwu sontak kaget, dan setelah mencari tahu di mbah Google, rupanya pengakuan Lie tempo hari telah menggemparkan seluruh dunia. Chulwu pun segera mencari Lie di galeri seni, namun yang ada di sana hanyalah ibu Lie. Si ibu sama sekali gak mau ngasih tahu kemana keberadaan Lie yang saat ini sedang menjalani perawatan. Ibunya hanya memperingati Chulwu bahwa sampai kapanpun ia gak akan pernah sudi merestui hubungan mereka berdua. Karena Chulwu tak kunjung menemukan Lie, ia akhirnya memutuskan untuk kembali pergi ke villa. Di sana Chulwu mulai melukis wajah Lie. Dengan begitu Chulwu yakin Lie lah yang akan datang menemuinya. Setelah lukisannya selesai, Chulwu segera memamerkannya di galeri seni. Dan sesuai dengan dugaannya, Lie benar-benar datang menemuinya. Gak ingin kehilangan Lie lagi, detik itu juga Chulwu pun langsung melamar Lie.
Singkat cerita, mereka pun mendaftarkan pernikahan mereka yang disaksikan oleh Jung Kyun. Dan hari demi hari berlalu, Lee berhasil membuat kontrak dengan berbagai galeri seni untuk memajang lukisan suaminya itu. Iya, Chulwoo telah menjadi pelukis yang hebat dan terkenal. Suatu hari dikala sedang bermesraan, Lee seketika kaget saat melihat Chulwoo ternyata juga memiliki luka bekas operasi jantung. Chulwoo pun akhirnya memberitahu Lee bahwa dia adalah Sunwoo. Chulwoo lalu menceritakan semuanya pada Lee, bagaimana dirinya bisa selamat dari kematian meski awalnya sakit hati dengan perbuatan ibu Lee yang semena-mena terhadap hidupnya. Tapi Chulwoo akhirnya mengerti kenapa ibu Lee sampai nekat melakukan itu. Karena bagaimanapun gak ada orang tua yang ingin melihat anaknya terus-menerus menderita dalam kesakitan. Mendengar semua itu, Lee pun minta maaf atas semua perlakuan buruknya. Lee lantas berharap agar Tuhan berkenan memanjangkan umurnya. Lee ingin hidup lebih lama lagi agar bisa menghabiskan waktu lebih banyak lagi bersama Chulwoo. Tidak bisakah Tuhan berubah pikiran dengan takdir hidupnya? Mengapa di saat dia ingin sungguh-sungguh hidup, Tuhan malah semakin mendekatkannya dengan kematian? Chulwoo yang mendengarkan itu pun tak kuasa menahan tangisnya. Setelah mengatakan itu, kondisi kesehatan Lee pun kian hari semakin terlihat tidak baik-baik saja. Dan dengan wajah yang sangat pucat, Lee merengek ingin mendaki gunung. Awalnya Chulwoo sama sekali gak mau mengabulkannya. Ia takut hal itu malah semakin memperparah kondisi Lee yang kini terlihat sangat gak berdaya. Tapi karena gak tega dan karena dia sangat menyayangi istrinya, Chulwoo pun menuruti permintaan Lee, yang ternyata itu adalah permintaan terakhirnya sebelum menghembuskan nafas terakhirnya. Dan kepergian Lee itu benar-benar membuat Chulwoo merasa sangat terpukul. Dadanya semakin terasa sesak saat mengetahui kenyataan bahwa sejak awal Lee ternyata udah tahu kalau Chulwoo adalah Sunwoo. Rupanya Lee sengaja mau melakukan pameran lukisan itu bukan karena ibunya, tetapi karena Chulwoo. Ia ingin seisi dunia tahu kalau Chulwoo, si pelukis jalanan itu, juga sangat-sangat layak menjadi pelukis hebat. Kini, setelah 40 tahun berlalu, Chulwoo tetap sukses menjadi seorang pelukis yang hebat dan terkenal di Korea. Setelah Lee meninggal, Chulwoo gak pernah lagi menikah. Kepada salah seorang wartawan, Chulwoo bercerita kalau Lee adalah cinta sejatinya yang selalu abadi di hatinya tanpa batas waktu. Karena hanya bersama Lee, Chulwoo bisa merasakan cinta yang sedalam dan setulus itu. 날 사랑한 사람은 없어요. Setelah bertahun-tahun lamanya menunggu, akhirnya hari yang Chulwoo nantikan pun tiba. Hari di mana Chulwoo akhirnya bisa bersatu kembali dengan cinta sejatinya. Ya, Chulwoo pun pergi menyusul Lee yang telah lama berpulang ke pangkuan Tuhan.